Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 26 Mei 2026. Oke, langsung aja kita mulai deh ya. Kita bahas dari saham APLN. Nah, saham APLN ini sebenarnya kalau kita perhatikan Kak ya, di weekly time frame-nya dia ini bullish loh, teman-teman, bergerak di dalam tren bullish. Nah, sekarang coba kita lihat di daily time frame Kak. Nah, di daily time frame nih kalian perhatikan dia ini masih bergerak nih Kak ya di dalam tren bearish pendek yang ada di daily time frame-nya. Nah, jadi kalau kalian mau entry Kak, sebenarnya ya kalian bisa tunggu dia transisi Kak, itu cara yang paling aman. Transisi itu bagaimana? Tunggu dia jebol nih Kak ya. Jadi begini deh, ada dua nih, ada agresif dan ada defensif. Kalau agresif dia jebol ke atas bisa lo masuk Kak. Oke. Dan stop loss di mana bisa kalian setting di bawah candle reversalnya atau tidak boleh lebih dari 10%. Yang defensif lu bisa tunggu dia transisi. Transisi itu bagaimana? Dia jebol ke atas temen ya. Lalu ketika dia jebol ke atas, dia koreksi. Nah, nanti bisa kalian ukur pakai Fibonacci, baru kalian bisa entry. Atau, nah jadi yang seperti saya jelasin temen ya di video yang terakhir deh ya, atau coba deh kalian cek deh di video di kelas digitalnya deh ya. Kalau harga naik, dia ingin melanjutkan kenaikannya ya. Harga naik, dia ingin melanjutkan kenaikannya. Itu cuma ada dua kondisi Kak. Entah dia itu koreksi atau dia akan membuat base. Nah ya, jadi lu bisa tunggu dia jebol ke atas. Nah, nanti lu perhatiin dia koreksi atau membuat base. Kalau base dia jebol, lu bisa masuk. Kalau koreksi nanti bisa lu ukur pakai Fibonacci. Nah ya, jadi lu perhatikan aja deh nanti deh temen ya. Itu cara yang paling aman Kak. Kalau misalkan kalian sudah terlanjur masuk di sini, pakai stop lossnya Kak ya, karena kakak bisa diseret nanti ke bawah ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Ya, ingat stop loss tidak boleh lebih dari 10% Kak. Oke, untuk saham gula, wah saham gula udah kena TP temen ya. Oh iya, saya juga nggak sadar juga nih ya. Saham gula udah kena TP nih Kak ya. Ya, jadi sebenarnya ya caranya sama aja temen ya. Dia bergerak bullish, yang penting trennya dulu Kak. Dia bergerak bullish, dia koreksi, ukur pakai Fibonacci ini 382 dan 50% ya. Terkonfirmasi oleh stochastic yang golden cross. Sebenarnya stochastic juga tidak harus berada di bawah Kak. Yang penting golden cross. Oke, golden cross dan didukung oleh candle yang valid atau swing low yang valid. Nah, itu bisa kalian entry. Nah, kira-kira seperti ya. Sebenarnya udah saya jelasin juga Kak ya di tentang stochastic yang ya memang idealnya Kak, idealnya itu berada di area oversold ya. Idealnya seperti itu. Nah, tapi kalau memang dia sudah masuk ke dalam Fibonacci, golden cross, konfirmasi candlenya oke, ya masuk aja temennya, nggak harus nunggu dia di bawah ya. Itu sebenarnya saya udah jelasin juga Kak ya di pembahasan tentang stochastic ya. Ada di video paling bawah juga deh kalau nggak salah ya. Nah, jadi udah kena TP Kak. Ya, saran saya sih kalau kita sekarang mau masuk ya telat temen ya, telat juga ya. Jadi wait and see dulu deh temen ya. Kalau kan sudah masuk di ujung harga, pakai stop lossnya. Kan udah saya bilang Kak berkali-kali ya, ketika harga sedang naik tinggi itu bukan waktunya kalian beli, itu justru adalah level yang paling berbahaya Kak. Oke, kita lihat lagi untuk saham IRSX. Untuk saham IRSX ini Kak, sebenarnya kalau kita perhatikan di weekly time frame, wah ini bearish Kak ya. Bearish karena apa? Karena tren bullish-nya kan sudah dijebol nih, sudah dipatahkan nih kalau kita garis trend line-nya Kak ya. Sekarang dia sedang bergerak di dalam awal permulaan daripada tren bearish-nya. Jadi ingat konsepnya Kak, kalau tren bearish, kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara, bukan naik yang benar-benar tinggi ya. Berarti kalau kalian lihat candle hijau seperti ini, jangan FOMO kalian. Wah, candle hijau udah bottom lah, waktunya masuk all in. Nggak begitu Kak ya. Jadi kalau udah seperti ini, kalaupun dia naik nih Kak, maksimal dia bisa naik sampai sini, lanjut turun lagi. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana masuk, wait and see dulu deh, jangan masuk dulu ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham bull deh temen ya. Saham bull ini sedang bergerak di dalam kondisi sideways nih Kak. Nah, jadi ingat sideways ini adalah fase penentu, yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam tren bearish. Begitu juga sebaliknya, dia jebol ke atas, dia akan bergerak di dalam tren bullish. Permasalahan di sini apa? Lu orang nggak tahu dia jebolnya ke bawah, dia jebolnya ke atas, kalian nggak tahu. Nah, maka dari itu kalau kalian tanya kepada saya teman, bagaimana cara entry yang paling aman untuk saham bull ini, tunggu dia retest Kak. Dia jebol ke atas, dia koreksi, nah lu bisa masuk. Oke. Kalau misalkan kalian rasa ini penasaran, nah, ini terlalu lama dan kalian penasaran, kalian mau coba-coba, ya silahkan masuk di sini Kak. Tapi dengan catatan pakai stop loss. Kalau kakak tidak menggunakan stop loss, dia jebol ke bawah, itu yang bahaya Kak ya. Nah, tapi kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, karena ini arti pergerakan harga sudah mulai jelas dan besar kemungkinan ya dia akan bergerak bullish atau naik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Yang seperti saya bilang di awal-awal Kak, trading mah santai aja Kak. Ada momentum masuk, nggak ada ya jangan masuk Kak ya. Sekiranya kalau memang belum ada momentum, jangan dipaksakan Kak. Kalau dipaksakan bukannya untung malah buntung. Nah, jadi untuk saham padi juga sama Kak ya, seperti saham bull, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Antam Kak. Oke, untuk saham Antam juga sama nih Kak. Secara garis besarnya Kak, dia ini bergerak di dalam tren bearish teman ya.
Ini jelas sekali kak, dia masih bergerak di dalam trend bearish secara garis besarnya. Dan setelah kita compare kak ke daily time frame, jadi ingat maksimal kak, saya bilang ya, maksimal dia bisa naik sampai sini, bukan berarti dia naik sini sampai turun ya. Bisa jadi nanti ya ketika bursa buka langsung jebol lagi, itu bisa jadi teman ya. Kan saya bilang maksimal, kalau maksimal bukan berarti dia naik ke sini langsung turun, enggak kak ya. Bisa jadi nanti ketika bursa buka dia langsung lanjut turun lagi, itu bisa. Karena apa? Karena secara garis besarnya kak, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish nih. Kalian perhatikan ya, di daily time frame juga seperti itu. Nah ya, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, saran saya jangan masuk dulu deh temennya. Memang kondisi juga seperti ini kak ya, market juga rata-rata ya memang downtrend semua kak. Nah sama seperti saham BRMS juga nih temennya, secara garis besarnya downtrend. Nah jadi 3 garis merah ini adalah Fibonacci kak. Nah ini udah saya bilangin juga temennya, kalau dia mendekati salah satu area tersebut, mendekati, tidak harus kena kak ya, udah muncul candle merah seperti ini, candle kecil, apalagi sampai muncul candle reversal, harusnya cut dong seharusnya kak ya, harusnya cut ya, seharusnya udah di cut temennya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk sampai PRE ya. Nah PPRE coba nih kak ya, wah kita hapus deh ya. Oke, untuk sampai PRE coba kita perhatikan di time frame besar. Wah ini jelas kak, ini bergerak di dalam trend bearish dan besar nih kak, kemungkinan kalau seperti ini dia akan mengejar area support kuatnya. Area support kuatnya ada di mana? Ada di sini kak. Nih ya, kalian perhatikan ada di sini. Nah sekarang kita lihat di dari time frame kan. Nah jadi untuk saham PPRE ini ya masih besar kemungkinan nih kak ya, ada potensi penurunan sampai ke area tersebut. Nah jadi ya emang nggak ada momentum temen ya, nggak ada momentum dan nggak ada konfirmasi juga buat kita masuk. Jadi bagaimana, nggak ada posisi apapun kak. Oke, nggak ada posisi apapun. Justru kalau lu sudah terlanjur masuk ya, lu harus gunain stop loss. Nah itu kalau mau masuk nggak ada ya, kalau udah terlanjur masuk pakai stop loss. Ingat stop loss tidak boleh lebih dari 10% ya, bisa 5% bagus, 3% tambah bagus. Kalau benar-benar kepepet nggak apa-apa deh, lu habisin deh jatuh 10% lu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MDIA. Untuk saham MDIA dia memang ada chart pattern nih kak. Pattern tersebut bernama descending broadening wedge. Oke, nah pattern tersebut memberikan dampak kenaikan. Ini target patternnya dan ini ada target Fibonacci. Oke sorry temennya, ini target pattern nih yang atas dan ini target Fibonacci ya. Nah tapi pertanyaannya valid atau tidak? Jawabannya belum kak. Kalau pattern tersebut gagal, dia bisa turun sampai ke area tersebut. Kenapa? Karena di sini ada UFO atau unfilled order nih teman ya. Nah jadi belum valid kak. Nah tapi kalau misalkan lu penasaran lu mau masuk di sini ya juga nggak ada yang larang juga kak. Yang penting saran saya pakai stop lossnya kak ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Bufa juga sama kak, dia sedang membuat pattern yang namanya falling wedge. Nah falling wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan, naiknya sampai di sini kalau kita berbicara soal pattern. Nah tapi di sini belum valid kak. Oke, belum valid. Jadi pattern tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol. Nah jadi untuk sementara sih kita masih wait and see, atau kalau kalian penasaran silahkan kalian boleh masuk di bawah harga, tapi dengan catatan pakai stop loss kak ya. Namanya juga kan orang penasaran kak. Kalau nggak kita lakuin, wah kayaknya ada yang ngeganjel di hati temennya. Jadi nggak apa-apa, lakuin aja dulu temennya. Coba kalau kalian penasaran. Nanti juga kan kalau gagal kalian bisa belajar dari situ temennya, dapat pengalaman, nggak ada rugi juga teman-teman ya. Kalau harganya sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian dapat untung, dapat duit. Kalaupun harga tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, ya kalian dapat pengalaman, dapat ilmu. Nggak ada yang rugi sebenarnya kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sampai kak. PEC ini masih bergerak di dalam tren sideways ya. Jadi sebenarnya kalau sideways juga ya nggak perlu saya jelasin temennya cara entry-nya bagaimana ya. Sideways ini adalah fase penentu, dia jebol ke bawah bearish, dia jebol ke atas bullish. Dan permasalahannya kalian nggak tahu ya dia jebolnya kemana. Nah jadi lebih baik kalian harus tunggu pattern seperti ini terbentuk kak ya. Retest, kalau retest itu apa? Dia naik 3-4 candle, dia koreksi lu masuk. Kalau ini bukan retest kak, ini mah false break temennya. Dia jebol sekali, besoknya langsung dihajar lagi ke bawah, fake out, penembusan palsu. Itu bukan retest. Kalau retest itu apa? Dia jebol, dia naik 3-4 candle, naik dulu kak, bukan satu candle jebret begitu ya. 3-4 candle, lalu dia turun, baru kalian bisa masuk. Itu retest. Kalau ini mah false break atau penembusan palsu, dia jebol, besoknya langsung dihantam lagi, bukan retest. Itu kak, beda ya. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Nah kalau misalkan lu main hajar-hajar di sini aja, kayak yang bahaya apa? Dia gagal jebol ke atas, lu bisa diseret ke bawah. Nah kan sideways, turun naik ya. Dia diseret ke bawah, dia jebol area supportnya, itu kan makin bahaya ya. Kakak bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin, buang-buang duit lagi ya. Nah kira-kira seperti itu deh teman-teman ya. Memang di dalam kondisi seperti ini ya sahamnya jelek-jelek semua temen ya. Apa boleh buat temennya ya. Jadi saran saya kalau kalian pemula, pakai deh kondisi seperti ini buat belajar temen ya, buat nambah jam terbang ya. Nggak usah ada posisi apapun dulu kak ya. Nanti kalau udah memang kembali stabil baru deh kita masuk dulu. Atau kalau kalian tetap kekeh mau masuk,
pakai stop loss, yang sampai tidak. Oke, saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum.